Perkenalkan, nama saya Silvana Reinasari dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan membawakan pidato dengan judul Urgensi Kesehatan Mental, Kupas Tuntas Perilaku Bullying di Instansi Pendidikan Indonesia. Teman-teman sekalian, dalam perkembangan zaman ini, kesehatan mental merupakan salah satu hal yang sangat penting dan membutuhkan perhatian lebih dari seluruh kalangan masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lebih dari 31 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental. Dengan 19 juta diantaranya mengalami gangguan emosional dan 12 juta lainnya mengalami depresi. Kondisi ini jelas menunjukkan urgensi penanganan kesehatan mental sejak usia remaja. Seperti yang kita tahu, bahwa kesehatan mental dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dan salah satu faktor yang sering kali dialami oleh remaja adalah perilaku bullying di instansi pendidikan yang mereka tempuh. Program for International Student Assessment mencatat Indonesia berada dalam peringkat kelima dunia sebagai penyumbang kasus bullying dari 78 negara. Bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan berulang kali dengan tujuan untuk menyakiti, menekan, dan merendahkan orang lain. Perilaku ini bisa terjadi di berbagai tempat, dan salah satunya adalah sekolah. Terbukti dari data Jaringan Pemantau Pendidikan atau JPPI, pada tahun 2024 mencatat sebanyak 573 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, di mana 31% diantaranya merupakan kasus perundungan yang banyak terjadi di satuan pendidikan, mulai dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi. Dampak dari perilaku ini tidak hanya dirasakan secara fisik, namun juga sangat memengaruhi kesehatan mental korban. Adanya gangguan kecemasan membuat korban seringkali merasa was-was dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka dapat merasa takut ketika berada di tempat tertentu atau berinteraksi dengan orang lain karena takut mendapatkan perlakuan serupa. Korban bullying yang tidak mendapatkan dukungan memadai berisiko lebih tinggi untuk melakukan percobaan bunuh diri karena mereka merasa tidak ada jalan keluar dari penderitaan yang mereka alami. Sepanjang tahun 2025, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahkan mencatat bahwa sekitar 25 anak mengakhiri hidupnya akibat perilaku bullying. Maka dari itu, pihak-pihak sekitar seperti orang tua dan pendidik dan kita semua khususnya perlu menangani hal ini untuk meminimalkan dampak dari adanya perilaku bullying. Pemberian dukungan emosional dan terapi psikologis sangat diperlukan untuk membantu korban dalam menghadapi trauma yang ia alami. Pemerintah dan setiap instansi pendidikan terkait juga perlu meningkatkan kesadaran publik, mengedukasi masyarakat tentang dampak bullying, dan menanamkan pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman. Hal ini perlu diperkuat untuk mencegah perilaku ini sejak dini. Apabila bullying telah terjadi, keadilan untuk korban harus ditegakkan dan hukum harus berjalan sesuai dengan semestinya agar kejadian serupa tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.